Nah ini Alkitab, ini bukan Injil. Apakah ini Injil? Ya menurut saya yang beriman Islam, Kainama dan Ayah Sofya, serta muslimin wal muslimah, maaf bukan. Bukan. Alkitab itu bukan Injil. Bible bukan Injil. Di mana Injil yang asli sekarang? Injil itu hanya ada di dalam Al-Quran. Injil itu apa? Kalau untuk Islam, Injil itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Di mana Injil yang asli sekarang? Lukas spasi 1 ayat 1. Theophilus yang mulia. Agak keras Ustaz. Theophilus yang mulia. Theophilus yang mulia. Stop dulu. Itu ada koma ya. Theophilus yang mulia. Penulis kitab Biblos ini, Bible ini, menulis sesuatu untuk Theo. Apakah ini Injil? Kita bertanya sama Bible. Apakah engkau Injil atau catatan tentang Injil? Bible menjawab, Theophilus yang mulia. Terus yang keras Ustaz. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Gini, peristiwa yang terjadi di kerajaan Roma adalah orang pengikut Nabi Isa alaihissalam telah mulai mendapatkan pengikut dari warga Roma asli. Yang menjadi peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa orang-orang penganut monoteistik yang sudah menjadi terasa sebagai pengganggu bagi orang Roma yang politeistik. Terusin Ustaz. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Iya, mereka melayani firman. Artinya apa? Mengabarkan monoteisme. Yang gak suka siapa? Politeisme. Ustaz. Karena itu setelah aku menyelidiki segala... Nah, ini perhatikan, saya senang nih. Karena itu setelah aku, ini penulisnya ini, bukan Yesus. Jadi inilah bedanya Biblos, Bible dengan Injil. Aku, kata dia. Setelah aku apa? Setelah aku menyelidiki segala peristiwa. Aku menyelidiki. Bible itu hasil penyelidikan, investigating. Setelah aku menyelidiki, terus? Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Aku membukukannya. Itu bukan firman Tuhan. Aku menulis, mengumpulkan data, mengambil hipotesa, lalu mengambil menjadi satu konklusi, dan aku menuliskannya dengan rapih bagimu. Ini kitab suci atau tesis? Tesis. Setelah ada pernyataan ini bahwa Biblos bukanlah Injil. Memang iya. Tapi Biblos adalah catatan, kumpulan catatan tentang Injil. Pertanyaannya, Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta. Injilnya kemana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Dikemanakan itu Injil yang asli? Kan mereka kan tadi kita baca, ya kan? Aku menyelidikinya dan aku mengambil kesimpulan, lalu aku membukukannya dengan teratur bagimu. Berarti dia sudah menyelidiki. Lembaga gereja mula-mula, para bapak-bapak gereja, para ahli teologi zaman dulu yang menyelidiki itu, bukan orang Islam. Kita baca tadi, setelah aku menyelidikinya, berarti ada dong yang diselidiki, logik. Orang menyelidiki Injil, kumpulan catatan tentang Injil disebut Biblos, Bible. Berarti pada saat dibikin ini, ininya ada dong Injilnya. Ada. Nah, mereka yang harus ditanya, bukan orang Islam. Itu jawabannya. Kan yang menyelidiki itu siapa? Ya itu tadi kita baca. Mereka menyelidiki, ya kan? Yang diselidiki ada nggak? Ada. Kita ini orang Muslim hanya menyampaikan engkau telah menyelidikinya. Kumpulan catatan tentang Injil. Dia tetap nanya, ya udah mana Injil yang asli? Kau yang menyelidiki. Berarti kau yang tahu tempatnya di mana.
Kemana yang asli kau tempatkan? Sampai kami sendiri pun tidak bisa menemukan yang asli. Tapi berdasarkan yang kita baca, yang diselidiki bukanlah Injil. Yang diselidiki adalah peristiwa yang terjadi di kerajaan Roma adalah orang pengikut Nabi Isa alaihissalam telah mulai mendapatkan pengikut dari warga Roma asli. Yang menjadi peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa orang-orang penganut monoteistik yang sudah menjadi terasa sebagai pengganggu bagi orang Roma yang politeistik. Padahal kalau saya baca data yang digunakan oleh Ustadz Kainama ini, yaitu Lukas 1. Saya baca Lukas 1 ayat 1 sampai 38. Tidak ada tercatat di sana bahwa orang-orang politisme menjadi monoteisme. Yang ada adalah peristiwa kelahiran Yohanes yang memberitakan tentang kelahiran Yesus dan peristiwa kelahiran Yesus. Itu yang ada tercatat di dalam data Lukas 1 ayat 1 sampai 38. Saya tidak tahu data dari mana Ustadz Kainama ini diambil. Padahal katanya tidak ngarang. Ini kajian yang akademis berdasarkan data-data, ya, berdasarkan sumber yang valid dan tidak bermaksud mendiskreditkan agama manapun. Ini bukan tafsiran saya, bukan pemikiran saya, bukan ngarang. Tadi Ustadz Kainama mengatakan bahwa Injil asli itu hanya ada di dalam Al-Quran. Tapi sekarang Ustadz Kainama mengatakan bahwa Injil asli itu disembunyikan oleh bapak-bapak gereja. Kapan Injil asli itu pindah dari tangan bapak-bapak gereja ke dalam Al-Quran? Sungguh aneh bin ajaib pernyataan Ustadz Kainama ini. Di mana Injil yang asli sekarang? Injil itu hanya ada di dalam Al-Quran. Setelah ada pernyataan ini bahwa Biblos bukanlah Injil. Memang iya. Tapi Biblos adalah catatan, kumpulan catatan tentang Injil. Pertanyaannya, Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta, Injilnya kemana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Dikemanakan itu Injil yang asli? Mereka yang harus ditanya, bukan orang Islam. Itu jawabannya. Kau yang menyelidiki. Berarti kau yang tahu tempatnya di mana. Kemana yang asli kau tempatkan. Sampai kami sendiri pun tidak bisa menemukan yang asli. Kok tidak bisa kau temukan? Barusan kau katakan bahwa Injil asli itu hanya ada dalam Al-Quran. Kainama, pikun deh kamu tuh.